Coba nanya ya, nanya sama dia yang diem aja ya, kira-kira dijawab nggak? Kadang-kadang kita dianggap kayak dukun gitu kan ya, harus selalu mau tahu, harus selalu tahu gitu apa maunya dia, ataupun sebaliknya ya teman-teman ya, kita berharap pasangan kita tuh tahu apa yang kita mau, right ya. Ada nggak sih yang kayak begitu, kayak silent treatment gitu ya, saking jengkelnya gitu kan, udah ngomong bolak-balik tapi orang yang kita omongin kayak nggak paham gitu, terus kalau pas dia nanya lagi kita diem aja gitu, berharap dia udah tahu gitu ya. Nah, ini loh teman-teman ya, yang kayak gini yang biasanya akan jadi miskomunikasi, misunderstanding, dan miss yang lainnya. Nah ya, di readingan kali ini kita bakalan bahas mengenai apa sih yang dia inginkan, apa sih ternyata ya teman-teman ya. Di general reading umum buat siapa aja boleh, terutama buat teman-teman yang mau belajar di sini, belajar mendengarkan dengan rendah hati, belajar mendengarkan dengan yang uh, vibes yang positif ya, supaya apa yang dikeluarkan nanti outcome-nya juga positif ya. Dan timeless, jadi anytime kalian mau dengerin boleh, kapan aja boleh ya. Mau ngajakin siapa aja boleh dengan senang hati. Sama seperti bacaan yang sebelum-sebelumnya teman-teman ya, kita bakalan bagi menjadi 3 cerita. You don't need to pick a card, you don't need to pick a story ya, just listen carefully teman-teman ya, dengerin aja baik-baik ya, dari pertama sampai terakhir ya. Siapa tahu ternyata ya dari 1 sampai 3, 2 dari 3, ataupun 3-3-nya semuanya adalah cerita kamu semua. Who knows ya, siapa yang tahu, coba ya. Jadi nggak perlu pick a card, nggak perlu pilih kartu, nggak perlu yang namanya pilih story ya. Oke, still in this channel Oracle Card Indonesia. Jangan remember for always subscribe, like, and giving a positive comment, so I will play a beautiful word for you. Alright ya, kita bakalan baca ke teman-teman Pisces ya. Wow, akhirnya Pisces ya. Buat teman-teman Pisces ya, di cerita yang pertama, seperti apa sih yang dia inginkan ya? Seperti apa ternyata gitu ya. Ternyata. Imagine all the people living life in peace. Alright, ada wisdom, expression, and then ada success. Hubungan yang seperti apa sih? Ini yang jelas hubungan ini ya adalah hubungan dimana kalian berdua tuh saling menahan, saling yang namanya menekan-nekan perasaannya kalian masing-masing, dan susah banget buat jadi apa adanya di hubungan ini teman-teman ya. Hubungan yang banyak banget emosi-emosi dan perasaan yang memang benar-benar dipendam, ditekan dalam-dalam ya, seperti itu. Dan nggak bisa apa adanya di hubungan ini ya. Bisa jadi ini hubungan juga yang nggak bisa diekspresikan ya. Mungkin salah satu dari kalian juga udah punya pasangan, bisa jadi seperti itu ya, atau banyak menekan perasaannya kalian ya. Dan ada cerita-cerita wisdom di mana cerita kalian berdua itu ya saling menghitung apa yang sudah kalian keluarkan. Artinya, aku udah berbuat begini loh, kamu kenapa enggak sih gitu ya. Jadi ada yang namanya hitung-hitungan di sini teman-teman ya. Saling ngitung siapa pengorbanannya yang paling banyak gitu ya. Ada kan yang kayak begitu ceritanya ya. Udah, aku tuh selama ini sudah berbuat yang terbaik, aku tuh begini begitu jadi pasanganmu dan bla 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 bla. Kamu gitu kan, kamu gitu ya. Ya, seperti itu banget teman-teman. Dan akhirnya jadi nggak bisa apa adanya gitu kan di hubungan ini, dan sebentar break gitu kan, dua-duanya sama-sama nggak bisa menghargai proses, dan akhirnya jadi gantung dan nggak ada ujungnya hubungan ini. Ini adalah cerita yang pertama teman-teman ya, dimana ceritanya bener-bener seru banget gak sih ya. Lalu ciri-cirinya gitu kan, ciri-cirinya adalah orang yang benar-benar tertarik banget sebenarnya di bidang spiritual atau hal-hal yang menyangkut tentang spiritual ya, seperti itu gitu ya. Tertarik tapi bukan berarti hidupnya spiritual ya, tertarik di hal-hal yang berkaitan dengan spiritualitas gitu. Tapi sebenarnya kalau misalkan dilihat ya, ini ciri-cirinya, dia bisa jadi dia punya intuisi yang bagus ya, lalu juga punya spiritualitas sebenarnya juga bagus ya teman-teman ya. Cuman ya
gitu tadi ya. Lalu orangnya feminim ya, cukup perasa, cukup lembut banget ya, secara karakter, emosi dan perasaan cukup lembut ya. Introvert teman-teman ya, cukup tertutup, tapi memang ini cenderungnya itu suka nyalain orang lain yang kayak gitu loh teman-teman ya. Kalau misalkan dia belum melakukan transformasi yang besar dalam hidupnya dia ya, dia bakalan terus-terusan namanya membenahi orang lain ya, termasuk membenahi pasangannya dia gitu kan, supaya niatnya dia baik gitu kan, tapi ya kalau kayak gitu jadinya nggak baik gitu ya. Ya, karena daripada fokus sama orang lain ya mendingan fokus buat benahi yang berantakan kan dalam dirinya kita ya. Lalu sebenarnya apa sih yang diinginkan dia gitu, apa yang dia inginkan? Ada power di sini, ada power di mana cerita power ini yang dia inginkan sebenarnya dia kepingin ya, kalian berdua itu memperkuat secara internal ya. Jadi kepinginnya kuat secara internal hubungannya, supaya apa sih? Supaya nggak ada celah-celah yang masuk gitu. Nih ya, hubungan expression, hubungan yang ya dia kepinginnya begitu sih ya. Contohnya kalau misalkan kalian selama ini kurang bisa terbuka gitu kan ya, dia kepinginnya ya ngomong, belajar apa adanya, bicaralah gitu, jangan dipendem-pendem kayak gitu loh teman-teman ya. Jadi kepingin sih dia untuk memantapkan gitu kan ya, untuk bisa membenahi internalnya kalian gitu. Lalu apa yang sebaiknya kamu lakukan ya? Kalau kamu berada di satu hubungan yang gak jelas teman-teman ya, ayo ya move on lah gitu kan ya. Karena kalau misalkan kayak gitu aja gitu kan, gantung terus, gak serius, gak real ya, seolah-olah dibawa ke Fata Morgana yang awalnya janjinya kayak gimana tapi ternyata gitu kan ya cuma dimanfaatkan dan sebagainya. Ya ayolah gitu kan, beranilah buat move on. Beranilah buat menjalin satu hubungan yang serius dan real ya, dan hindari yang namanya terus-menerus dalam satu ikatan yang gak jelas, gantung sebentar A sebentar B kayak gitu loh teman-teman ya. Real ya, realistis maksudnya. Alright, yang selanjutnya kita bakalan menuju ke cerita yang kedua. Cerita yang kedua seperti apakah gerangan? Cerita hubungan ini adalah hubungan yang seperti apa? Yang jelas kalian saling mencintai, iya ya. Kalian saling mencintai gitu kan. Tapi mencintainya ini ya agak sedikit ke arah yang kurang baik ya teman-teman ya. Artinya gini, hubungan kalian berbahaya tapi kalian saling mencintai, gitu kan ya. Kita tahu bahwa hubungan yang berbahaya itu nggak gampang ya. Ini adalah hubungan yang benar-benar butuh kekuatan daripada hubungan yang biasa, tapi kalian saling mencintai. Cuman cintanya kalian ini menyakiti gitu ya, menyakiti banyak orang-orang yang ada di sekitarnya kalian. Ini hubungan-hubungan yang ya kan, hubungan berbahaya tuh kayak gimana ya teman-teman ya. Sehingga ini benar-benar menguras emosi dan perasaan kalian berdua, tapi entah kenapa kalian nggak bisa lepas gitu ya. Jadi hubungan kan gini ya, dalam satu hubungan itu nggak melulu tentang cinta dan cinta gitu. Kita juga mesti perhatikan aspek-aspek yang lain ya teman-teman ya. Artinya dengan kita mencintai, dengan saling kita mencintai, tapi lingkungan sekitarnya kita jadi terluka semua ya jangan gitu teman-teman ya. Bukan mengenai ya kan aku yang jalanin dan sebagainya dan bla 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 bla. Kalau itu adalah sesuatu yang nggak mungkin gitu, artinya salah satu dari kalian udah punya pasangan dan sebagainya, pikirin dulu baik-baik gitu ya. Pikirin dulu baik-baik, jangan terjebak untuk hal-hal yang seperti itu ya. Lalu sekarang kita lihat untuk ciri-cirinya dia seperti apa. Ini orang yang benar-benar mau belajar ya, mau belajar terus, smart ya, bisa jadi dia smart. Wawasannya cukup luas teman-teman ya, seumuran sama kamu, dan beruntung dalam hal-hal yang berkaitan dengan pengembangan diri, terutama dalam pekerjaan kayak gitu-gitu ya. Dia selalu beruntung sih teman-teman ya. Traveling dia suka ya, suka belajar ya, seperti itu. Semoga traveling ke hati kamu gitu.
ya. Seperti itu. Cuman dia seringkali terjebak di toxic relationship sih teman-teman ya. Lalu sebenarnya apa sih yang dia inginkan ya sama kamu ya? Di apa yang dia inginkan sama kamu? Ada family di sini, kepingin serius sama kamu ya, tapi ada kepikiran yang lain gitu bahwa ternyata nggak gampang ya. Seperti itu. Jadi kepinginnya kamu supaya dia kepingin sih jaga komitmen gitu ya, whether komitmen ini sama siapa gitu ya, tapi dia kepingin banget yang namanya jaga komitmennya dia gitu, dan dia mengusahakan tuh nggak gampang tertarik atau nggak gampang tertarik sama orang, tapi kan nyatanya seringkali terjebak di toxic relationship ya, seringkali ceritanya end up-nya sama, jadi bukan hanya cerita sama kamu aja, tapi seringkali terjadi hal yang seperti ini. Jadi ya dia berusaha banget buat jaga komitmen tapi ternyata lolos juga gitu ya. Dan sebaiknya apa yang mesti kamu lakukan? Hati-hati terjebak ilusi. Kalau kamu merasa bahwa hubungan ini penuh dengan ilusi dan gak jelas, teman-teman ya segeralah tinggalkan gitu. Jangan hidup dengan satu hal yang ketidakjelasan ya, seperti itu. Kalau kamu berkorban untuk sesuatu hal yang sia-sia ya, kamu pasti tahu end up-nya kayak gimana gitu ya. Dan ini ada potensi-potensi seperti itu sih. Oke ya, ini adalah cerita yang kedua. Sekarang kita akan menuju ke cerita kamu yang ketiga. You got me feeling like. Alright, ada secret di sini. That means ini adalah hubungan yang kayak gimana sih? Ini adalah hubungan yang banyak banget ya, hal-hal misteri yang disimpan, dipendem gitu, teman-teman ya. Hubungan yang apa ya? Banyak ditutupin ya, banyak hal yang ditutupin, susah banget buat terbuka di hubungan ini ya. Dan kalaupun mau terbuka atau menyampaikan perasaan itu kayak takut gitu. Takut kalau misalkan nanti kayak begini, takut kayak begitu gitu ya. Banyak hal ya, banyaklah yang disimpan di hubungan ini. Artinya banyak hal-hal misterius yang sebenarnya kamu nggak ngerti atau dia nggak ngerti ya, seperti itu. Lalu juga ada cerita-cerita masih terjebak ya di hubungan-hubungan masa lalu gitu, dan masih belum bisa fokus ke realita pada saat ini. Jadi ada cerita seperti itu. Ini kartu 2 nih, susah move on ya teman-teman ya. Kartu yang benar-benar susah move on banget ya, dan seperti itu. Jadi masih belum bisa move on dari masa lalu ya, salah satu dari kalian atau bahkan dua-duanya nih teman-teman ya, mungkin aja seperti itu dua-duanya. Lalu kita lihat ciri-cirinya. Dia ya, ini orangnya menyenangkan ya, menarik, menyenangkan, banyak yang suka pula teman-teman. Ya karena memang dia apa ya, ganteng, cantik ya kayak gitu. Jadi memang menarik sih, penampilannya aja udah oke gitu loh. Dan memang dia orangnya ini ya, apa, kreatif, nggak bisa diem gitu ya, menyenangkan sih ya, pekerja keras gitu, bekerja keras, tinggi badannya dia rata-rata so ya, tapi yang jelas dia cantik atau ganteng, atau kalaupun nggak cantik nggak ganteng, penampilannya menarik lah ya, nggak selalu harus cantik gitu, cuman memang kalau misalkan orang lihat tuh kayak tertarik aja gitu ya. Finansialnya dia seolah-olah sih baik gitu ya, padahal sebenarnya mungkin nggak gitu juga teman-teman ya. Lalu kita lihat untuk apa yang dia inginkan. Yang dia inginkan, dia kepingin tegas sih ya, kepingin tegas di hubungan ini. Artinya kalau yes yes, kalau no no gitu ya, seperti itu. Padahal ya kayak gitu sih. Jadi dia kepingin membuka hati juga gitu. Cuman apa ya, dia kepingin kamu tuh juga jangan gantung gitu loh teman-teman ya, dan dianya pun juga kepingin belajar tegas gitu di hubungan ini, sebenarnya mau apa, mau kayak gimana gitu loh ya. Lalu kita lihat apa yang sebaiknya kamu lakukan, jaga komitmen gitu. Kalau kamu merasa bahwa ini adalah sesuatu hal yang memang perlu kamu jaga gitu ya, perlu kamu komit lah ya sama komitmen yang udah dari awal kamu bikin sama dia, ya jagalah komitmennya gitu. Tapi kalau misalkan hubungan ini adalah hubungan yang kalian tahu bahwa nggak bawa kebaikan gitu kan ya, dan pada akhirnya menjauhkan kamu dari orang-orang yang kamu sayang, family dan sebagainya teman-teman, dan ternyata kamu masih belum bisa move on dengan hal-hal yang ada di masa lalu atau dianya sendiri gitu ya, ya jangan ya, sebaiknya
jangan dulu deh gitu. Supaya apa sih? Supaya nggak terbawa gitu, supaya nggak terdistract juga. Jadi kalau memang ada sesuatu hal yang masih belum selesai, ya biar diselesaikan terlebih dahulu, seperti itu. Oke, teman-teman, ini adalah readingan kamu buat teman-teman Pisces ya, tentang apa yang dia inginkan ya, ternyata gitu kan, itu gitu. Alright ya teman-teman, kita bakalan jumpa lagi di next timeless reading, general reading ya, barengan sama Oracle Card Indonesia dengan cerita yang berbeda tentunya teman-teman ya. Ingat untuk selalu jujur ya, dimulai dari jujur sama diri kita sendiri. Alright, thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. Love you, bye. Have a great day.